Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Di sini kami dari kelompok 8 kelas 11 MIPA 3 dengan nama anggota Chelsea Prastika Valencia, Dinia Delia, Immanuel Sialagan, dan Muhammad Yusuf. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang bagaimana pengolahan sampah di Bengkulu. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Enjoy this video. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, Kota Bengkulu, kedua, Kabupaten mana, ketiga, Kabupaten Karangtinggi, keempat, Kabupaten Argamakmur, kelima, Kabupaten Kaur, keenam, Kabupaten Kepahyang, ketujuh, Kabupaten Lebong, kedelapan, Kabupaten Mukomuko, kesembilan, Kabupaten Rejang Lebong, dan yang ke-10, Kabupaten Seluma. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus tahu apa itu sampah. Sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia. Namun, keberadaannya tidak diharapkan karena keberadaan sampah tersebut akan menimbulkan efek berupa lingkungan yang kotor. Sampah bisa terkait dengan perubahan iklim. Jika tidak terkelola dengan baik, sisa konsumsi dan produksi kita dapat menjadi sampah yang menyumbang gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca atau GRK yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Yang lebih lanjut lagi, mendorong pemanasan global atau global warming. Dinas Pertamanan dan Kebersihan Provinsi Bengkulu dalam hal ini merupakan penanggung jawab secara teknis akan penanganan dan pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah yang efektif terdiri dari beberapa tahapan yang merupakan bagian dari rantai pengelolaan sampah. Tahapan pengelolaan sampah. Yang pertama ada pewadahan, kedua pengumpulan, ketiga pemindahan, keempat pengangkutan, dan yang terakhir pembuangan akhir atau TPA. Keberhasilan dari setiap tahapan sangat ditentukan oleh dukungan beberapa aspek yang ada. Dengan demikian, hendaknya warga tidak melimpahkan tanggung jawab kepada pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama sehingga diperlukan kerjasama dalam pengelolaan antara warga dan pemerintah. Cara pengolahan sampah di seluruh daerah Bengkulu. Yang pertama yaitu Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Aktivis lingkungan dari kelompok mahasiswa pencinta alam atau Mapetala Bengkulu mendeklarasikan bahwa wilayah Bengkulu saat ini dalam kondisi darurat sampah. Setelah meneliti 3 sungai sumber bahan baku air perusahaan air minum daerah atau PDAM di Bengkulu yang tercemar mikroplastik. Sampah plastik yang dibuang ke sungai-sungai dan berakhir di Laut Bengkulu sudah memberikan dampak nyata pada kerusakan ekosistem. Contohnya, ditemukannya partikel mikroplastik pada lambung ikan gulama, ikan layur, ikan kue, ikan lemah, dan ikan lencang. Hal tersebut disebabkan produksi sampah plastik setiap tahun dibuang ke laut, sehingga di pesisir pantai Panjang juga ditemukan beragam jenis sampah seperti styrofoam, tas kresek, sandal, popok, dan kemasan makanan dalam bentuk saset tercecer sepanjang pantai. Di Kota Bengkulu, cara pengolahan sampah anorganik cukup unik, yaitu dengan cara mengubah sampah plastik menjadi kerajinan yang bernilai. Hasil dari pengolahan sampah anorganik yang berupa kerajinan tersebut kini telah dipasarkan di Pasar Suprapto Kota Bengkulu. Namun, pengolahan sampah organik di Bengkulu juga tidak kalah saing dengan pengolahan sampah anorganik. Beberapa wilayah di Kota Bengkulu mengolah sampah organik menjadi pupuk organik yang bisa dijadikan sebagai pupuk tanaman di rumah. Kedua, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam sehari, volume sampah yang dibuang ke TPA Kayu Agau mencapai 36 ton. Selain
Selain mengirim sampah ke TPA Kayu Agau, warga Kabupaten Bengkulu Selatan sering mengirim atau membuang sampah ke sungai pinggiran jalan. Kesadaran warga Bengkulu Selatan masih kurang akan bahayanya sampah bagi ekosistem dan lingkungan sekitar. Cara pengolahan sampah di Kota Bengkulu Selatan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan membangun fasilitas pengolahan sampah organik di kawasan Pasar Tradisional Kutau agar limbah itu lebih bermanfaat saat menjadi pupuk organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan akan mengembangkan bank sampah yang bersinergi dengan fasilitas pengolahan sampah organik. Sementara untuk sampah anorganik akan dikirim ke tempat pembuangan akhir, tepatnya di TPA Kayu Agau. 3. Kabupaten Bengkulu Tengah. Jumlah sampah di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebesar 8.652 kg per hari. Mengingat jumlah armada pengangkutan sampah yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini hanya berjumlah 1 unit arm roll truck. Cara pengolahan sampah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, yakni 30% masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah menangani sampah dengan cara dibakar. 60% masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah menangani sampah dengan cara dibuang ke tempat penampungan sampah, sedangkan 10% masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah menangani sampah dengan cara membayar petugas pemungut sampah. Namun, sebagian masyarakat Bengkulu Tengah mengolah sampah organik menjadi pupuk. Olahan sampah organik itu akan digunakan oleh masyarakat tersebut untuk memupuk tanaman mereka, dan sebagian lagi akan dijual. Keempat, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara. Pasar Purwodadi adalah salah satu tempat penyumbang sampah terbanyak di Kabupaten Arga Makmur. Hal tersebut mengganggu pasar baik secara visual maupun bau yang ditimbulkan. Cara pengolahan sampah di Kabupaten Bengkulu Utara. Bupati Bengkulu Utara, Insinyur Haimian menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, sehingga TPS 3R yang berada di Desa Giring Mulia telah selesai. Pengelolaan sampah merupakan rangkaian kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan. Dengan adanya TPS 3R ini, masyarakat dapat terlibat aktif langsung dalam pengelolaan sampah. Selain memiliki hasil yang positif bagi lingkungan hidup di daerah sekitar, hasil pengelolaan sampah dapat menghasilkan kompos dan sebagainya. Tentunya ini akan juga dapat menciptakan nilai ekonomis. Yang kelima yaitu Kabupaten Kaur. Jumlah sampah di Kabupaten Kaur relatif sedikit. Untuk TPA di Kabupaten Kaur, jumlah sampah yang masuk sekitar 10 ton per hari. Cara pengolahan sampah di Kabupaten Kaur. Saat ini, pada umumnya sampah kota dibuang ke TPA dan banyak juga dibuang ke lingkungan sekitar rumah dan kemudian dibakar. Sedangkan sampah di wilayah pedesaan umumnya dibuang ke lingkungan. Lokasi TPA di Kabupaten Kaur terletak di Desa Linau dengan luas sekitar 1 hektar. Pada TPA tersebut tidak dilengkapi fasilitas yang standar untuk sebuah TPA. Pengelolaan sampah di Kota Bintuhan hanya dilakukan dengan sistem open dumping, di mana timbulan sampah harian yang terkumpul di kota diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA tanpa pengelolaan 3R, reduce, reuse, recycle pada sumbernya. Yang keenam, Kabupaten Kepahyang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahyang merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam manajemen pengelolaan persampahan di Kabupaten Kepahyang. Penduduk Kepahyang menghasilkan sampah dengan berat sampah yang terangkut ke TPA 68.300 kg per hari. Maka dari itu dibangunnya TPA baru tanggal 17 bulan 3 2021 merupakan peletakan batu pertama untuk pembangunan TPA di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahyang oleh Bupati Kepahyang. Cara pengolahan sampah di Kabupaten Kepahyang.
Pengelolaan sampah anorganik di Kabupaten Kepahyang adalah dengan cara menggunakan prinsip 4R, yaitu reduce mengurangi sampah, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, dan replace mengganti. Selain 4 prinsip tersebut, Bupati menyampaikan bahwa banyak teknologi yang paling umum untuk mengolah sampah organik, misalnya composting atau pengomposan untuk pengolahan sampah dan melakukan pemilahan sampah. Yang ketujuh, Kabupaten Lebong. Di Kabupaten Lebong sendiri, masih kurangnya persentase pengolahan sampah dari masyarakat dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA, sehingga sampah di TPA tersebut semakin bertambah banyaknya. Walaupun pemerintah Kabupaten Lebong sudah menyediakan TPS di beberapa kelurahan atau desa, masih ada juga warga Lebong yang membuang sampah ke sungai atau air kotok. Ini disebabkan oleh masyarakat Lebong yang masih kurang paham mengenai pengelolaan sampah. Pengolahan sampah di Kabupaten Lebong belum terlalu signifikan. Warga Lebong sering mencampur sampah organik dan sampah anorganik ke satu tempat sampah, sehingga menyulitkan petugas kebersihan untuk memilah sampah tersebut di TPA. Terkadang, sampah yang ada di TPS sering menumpuk akibat tidak adanya pengolahan sampah dari masyarakat. Tetapi, jika ada masyarakat yang mengolah sampah, maka memungkinkan volume sampah itu berkurang. Di beberapa TPS di Kabupaten Lebong, mengurangi sampah dengan cara dibakar. Salah satu dampak negatif pembakaran sampah adalah munculnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah dari pemerintah Kabupaten Lebong untuk menyediakan alat pengolahan sampah organik maupun sampah anorganik. 8. Kabupaten Mukomuko. Sampah di daerah ini tahun 2022 sekitar 4,2 ton per hari. Besarnya jumlah penduduk serta keterbatasan TPS dan tingginya tingkat konsumsi mengakibatkan bertumpuknya sampah di beberapa TPS di Kabupaten Mukomuko sendiri, sehingga semakin bertumpuknya sampah di TPA. Cara pengolahan sampah di Kabupaten Mukomuko. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, mendukung Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes mengolah sebagian sampah organik di wilayah itu menjadi pupuk organik. Hingga saat ini baru satu BUMDes di daerah ini yang mengolah sampah menjadi pupuk organik. Kemudian pupuk tersebut dapat digunakan sendiri dan dijual kepada masyarakat petani. BUMDes di wilayah ini bisa menjadi proyek percontohan bagi BUMDes lain di daerah ini untuk melakukan kegiatan yang sama guna membebaskan wilayahnya dari sampah. Tujuan dibangunnya TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle adalah untuk mengolah sampah anorganik masyarakat. Selain itu juga membuka lapangan kerja, ada juga mesin pencacah sampah, motor roda 3, dan peralatan lain. Yang ke-9, Kabupaten Rejang Lebong. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mengoptimalkan pengelolaan sampah organik di lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA. Volume sampah yang diangkut dari perumahan penduduk dan pasar mencapai 38 ton per hari. Kabid Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Rejang Lebong Andi Purwanto. Dia menjelaskan bahwa pengolahan sampah organik dan anorganik di TPA sudah berjalan tetapi belum maksimal. Padahal TPA ini sudah dilengkapi dengan mesin pencacah sampah organik. Untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Jambu Keling, Kepala Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya, meminta kepada warga Rejang Lebong untuk memilah antara sampah organik dan anorganik, agar sampah organik bisa menjadi pupuk sedangkan anorganik menjadi bahan produk kerajinan. Kemudian sampah yang dibuang dikumpulkan dalam satu wadah sehingga memudahkan petugas kebersihan mengambilnya setiap hari. Dan yang terakhir, Kabupaten Seluma. Dalam sehari, Kabupaten Seluma menghasilkan sampah kurang lebih 11 ton per hari. Dan itu membuat keadaan sampah di TPS dan TPA menjadi semakin penuh.
Petugas kebersihan Kabupaten Seluma selalu berpatroli keliling ke tiap-tiap TPS guna mengambil sampah yang ada di TPS tersebut, lalu membersihkannya dan mengangkut sampah tersebut ke TPA Kabupaten Seluma. Cara pengolahan sampah di Kabupaten Seluma. Pengolahan sampah organik di Kabupaten Seluma memakai sistem 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle, dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah plastik yang ada di Kabupaten Seluma. Hasil dari pengolahan ini akan menghasilkan plastik baru. Ada juga pengadaan mesin pencacah sampah yang berasal dari limbah pertanian. Produk yang akan dihasilkan dari tempat pengolahan sampah tersebut yakni kompos atau pupuk organik. Pupuk organik yang dihasilkan dari pengolahan sampah itu akan disalurkan bagi masyarakat untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia, terutama untuk kegiatan pertanian hortikultural. Sekian materi penjelasan kami tentang bagaimana pengolahan sampah di Bengkulu dari kelompok 8 kelas 11 MIPA 3. Jangan lupa pesan awal kami tadi untuk like, comment, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. See you next video.